semua, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Puji Tuhan gengs, Lukas udah umur 14 minggu, udah mau 4 bulan. Yeay! You wanna say hi? Ya ampun, tuh udah main-main ludah sekarang Lukas. Nah, aku juga banyak banget pertanyaan di Instagram yang menanyakan gimana sih promil aku, program hamil aku dulu untuk mendapatkan Lukas. Oleh karena itu di vlog ini aku akan share sama kalian bagaimana journey aku dan Andy. Stay tune ya. Oke, seperti yang kalian ketahui, promil itu singkatannya program hamil adalah langkah yang harus diikuti atau dijalankan oleh pasangan yang sedang merencanakan kehamilan gitu. Dan promil itu ada yang promil alami, ada yang promil buatan seperti IVF dan juga lainnya. Nah, yang aku dulu lakukan sama Andy adalah promil alami. Dan aku akan share dengan detail langkah-langkah apa aja sih dulu yang aku lakukan, tiap step yang aku jalani untuk akhirnya puji Tuhan, Tuhan berikan Lukas. Jadi setelah aku menikah, aku sama Andy, kita berdua emang sepakat kita belum mau langsung punya anak. Apalagi karena aku dulu pacarnya long distance, jauh-jauhan. Jadi aku ngerasa kayak kita perlu banget nih waktu untuk bisa bonding sebagai suami istri, lebih pacaran lagi, tapi yang udah menikah gitu. Kayak perlu banget ya waktu sama Andy selama setahun pertama. Nah akhirnya setelah kita anniversary, setahun kita mulai berpikir, oke, kayaknya boleh nih sayang, kita udah mulai merencanakan yuk kita punya anak. Jadi akhirnya aku sama Andy waktu itu berhubungan seperti layaknya suami istri, biasa secara natural. Tapi karena aku sama Andy juga chill, enjoy our job, kita masih sibuk dengan pekerjaan dan juga pelayanan. Aku juga masih bolak-balik Indo, Australia waktu itu. Jadi kita bener-bener santai banget. Sampai anniversary kedua, aku mulai berpikir, oke, udah setahun mencoba kok nggak berhasil ya? Apa jangan-jangan ada yang salah di badan aku gitu, atau mungkin di badan Andy? Karena apalagi kalau aku lihat teman aku misalnya ada yang baru nikah, cus langsung hamil gitu kan. Terus belum lagi kalau misalnya acara keluarga, udah mulai ditanya tuh aku kayak udah ada tanda-tanda belum? Ayo jangan lama-lama, kapan Ca, kapan gitu. Jadi itu semakin membuat aku berpikir lagi gitu, kok aku sama Andy belum hamil-hamil juga ya, kok aku belum dikasih keturunan ya sama Tuhan gitu. Oleh karena itu aku juga jadi mulai was-was, mulai agak gimana ya, secara wanita tuh ada gitu loh rasa parno dan membandingkan dengan orang lain itu ada banget. Jadi oleh karena itu waktu itu aku ngajak Andy, yuk sayang kita coba cek kondisi badan kita gitu. Siapa tahu memang ada something yang kita harus ketahui dan kita harus ambil tindakan untuk kita bisa punya keturunan. Akhirnya waktu itu aku diskusi sama Andy. Andy pun akhirnya setuju kita ke GP, ya GP itu General Practitioner, gengs alias dokter umum. Dan dokter ini tuh adalah langganan Andy sejak dia kecil, langganan keluarganya Andy juga. Akhirnya kita utarakan ke dokter keinginan kita, kerinduan kita udah pengen punya anak, kita udah berapa lama menikah. Dan akhirnya dokter pun menyarankan kita untuk tes darah, tes check up, semuanya tuh dites. Kita tes kayak rubella, tokso, dan juga lain-lain yang perlu diperhatikan. Puji Tuhan sih hasilnya bagus. Nah di situ dokter cuma ngejelasin aja. Jadi proses ovulasi aku tuh kapan. Kalau misalnya aku datang bulan, dihitung harinya. Nanti berarti proses ovulasinya masa-masa subur aku. Yaitu masa dimana sel telur tuh lagi subur-suburnya. Itulah saat dimana terbaik untuk kita berhubungan intim. Dan dokter juga menyarankan aku untuk beli ovulation test, semacam test pack. Teman-teman cara makanya kayak test pack gitu, dicelupin ke air urin kita, tapi ini untuk mengecek kesuburan gitu. Jadi langkah pertama untuk kalian yang ingin melakukan program kehamilan yaitu pergi dan konsultasi ke dokter. Cari tahu keadaan badan kalian. Kalau memang ada yang harus diobati, lebih cepat lebih baik gitu. Jadi
Yang langkah pertama adalah jangan langsung berpikir negative thinking, tapi yuk pergi ke ahlinya, cek kondisi keadaan badan kalian dulu. Dan back to my story, waktu itu akhirannya aku juga memperhatikan pola hidup aku sama Andy. Karena waktu itu kita rajin banget begadang ya kan, suka nonton sampai malam. Terus kita juga jarang olahraga, jarang workout. Makanya aku lebih kayak, ayo sayang yuk kita workout yuk. Walaupun misalnya cuaca di luar lagi nggak mendukung, aku kayak paksain workout di dalam rumah gitu. Jadi aku sama Andy mendisiplinkan diri untuk lebih workout dan juga kita memperhatikan apa yang kita konsumsi. Karena kan kalian tahu Andy dulu susah banget makan sayur, terus aku juga nggak begitu suka makan daging, makan steak gitu tuh dulu bukan aku banget. Akhirnya tapi demi kebutuhan nutrisi yang harus diperhatikan untuk menjalani program kehamilan teman-teman, kita berdua mau berubah dan kita memperhatikan apa yang kita konsumsi. Jadi karbohidrat, protein, dan lemak yang dikonsumsi secara seimbang itu adalah hal penting untuk kalian yang ingin menjalani program hamil. Nah, protein itu bisa membantu meningkatkan kesuburan. Jadi aku konsumsi deh tuh daging ayam, kacang-kacangan, ikan, telur, udang, aku konsumsi juga buah-buahan sama sayur-sayuran. Daging sapi teman-teman juga penting karena zat besinya membantu proses ovulasi secara normal. Nah, kalau bisa juga hindari konsumsi junk food karena lemak jenuhnya itu nanti akan mempengaruhi proses ovulasi. Selain itu juga ada nutrisi yang sangat amat penting yang harus dikonsumsi untuk kalian menjalani program kehamilan, yaitu drumroll, asam folat. Asam folat ini gunanya ialah untuk membantu pembentukan saraf pusat bayi di awal kehidupannya dan juga membantu mencegah kecacatan pada bayi. Makanya waktu itu aku konsumsi Lactamil Inisis yang punya formula Actido Bio Plus. Di dalam formula Actido Bio Plus ini, itu kandungannya udah lengkap banget untuk ibu-ibu yang lagi mau promil, bahkan bisa dikonsumsi sampai di awal kehamilan. Nah, sebenarnya apa aja sih yang terdapat dalam kandungan dalam formula Actido Bio Plus ini? Oke, aku akan jelaskan secara cepat buat kalian. Yang pertama, tinggi zat besi untuk mencegah anemia. Kedua, tinggi asam folat untuk mengurangi resiko cacat tabung syaraf otak si kecil. Ketiga, tinggi omega 6 untuk membantu perkembangan otak janin. Keempat, tinggi vitamin D untuk membantu pertumbuhan janin. Dan juga tinggi vitamin B6 untuk membantu mengurangi mual dan muntah. Makanya itu penting banget apalagi untuk bu ibu yang kayak aku dulu nih. Mualnya tuh sesuatu banget luar biasa sampai kayak nggak bisa ngerjain apa-apa. Karena kerjaannya mual, muntah, mual, muntah, mual, muntah. Nafas dikit, mual, muntah. Masuk dikit makanan langsung keluar. Jadi perlu banget yang namanya vitamin B6 untuk membantu mengurangi mual dan muntah. Dan ini terkandung di dalam si Lactamil Inisis yang dulu juga aku konsumsi pas awal-awal hamil. Tapi teman-teman semua, para bu ibu, di atas semua teori yang tadi aku kasih tahu sama kalian, di atas semua penjelasan tadi yang aku share sama kalian, menurut aku ada dua juga poin penting yang harus dimiliki, yang bagus banget kalau setiap ibu harus punya untuk kalian yang sedang struggling untuk pengen banget punya anak. Sebagai istri yang lagi menjalankan program kehamilan, mungkin nih kita jadi melakukan hubungan seksual dengan suami itu kayak paksaan gitu, kayak apa ya, bukan paksaan sih, cuma kayak something yang kita lakukan untuk mendapatkan hasilnya, yaitu keturunan atau anak. Bisa jadi tuh melakukan hubungan seksual karena terprogram gitu loh, semuanya udah ada polanya. Sedangkan menurut aku itu cara yang salah. Coba deh ubah persepsi, ubah pola pikir, dan ubah kebiasaan para ibu-ibu, para moms, calon moms di sini. Kalau dulu nih akhirnya aku berusaha untuk melakukan hubungan seksual itu adalah dengan enjoyment aku, dengan excitement aku gitu. Itu adalah suatu ungkapan rasa kasih sayang, cinta aku terhadap suami gitu. Jadi bukan karena wah udah tanggal subur nih, ntar malam harus, udah kasih tahu sayang ntar malam harus berhubungan ya, karena ini tanggal subur aku gitu. Jadi tuh kayak ada tekanan gitu loh, kalau ini harus berhasil. Gimana, jadi stres sendiri sih menurut aku. Itu harus banget diubah. Jadi para istri-istri, coba deh ubah pola pikir kalian. Coba berhubungan seksual itu karena ungkapan rasa sayang kalian untuk para suami gitu. Karena ingin membahagiakan suami, karena kalian cinta sama pasangan kalian, karena kalian tuh bersyukur Tuhan udah kasih pasangan suami kalian gitu. Makanya kalian ingin
juga menyenangkan hatinya dengan berhubungan seksual. Karena kan berhubungan seksual itu adalah berkat yang Tuhan kasih dalam pernikahan gitu. Jadi selayaknya itu dinikmati bersama. Nggak cuma para suami doang loh, tapi juga para istri. Nah, gimana caranya supaya para istri bisa menikmati? Coba aja kalian research, kalian baca-baca, atau kalian coba-coba juga ya kan. Pokoknya explore bareng-bareng bersama suami. Aku percaya itu akan kasih sparkling buat kehidupan pernikahan kalian gitu. Jadi nanti pun kalau Tuhan udah percayakan anak, bonding kalian sebagai suami istri itu sudah semakin lebih erat lagi. Itu poin pertama. Nah, poin kedua adalah rasa ikhlas gitu, rasa lega. Karena kita memang boleh merencanakan nih, berusaha sebagai manusia. Tapi di atas segalanya itu adalah semua rencana Tuhan gitu kan. Semua adalah kehendak Tuhan untuk memberikan kita keturunan gitu, untuk memberkati kita dengan anak, mempercayakan kita dengan anak. Nah, jadi aku mau share sama kalian teman-teman. Jadi tuh dulu aku kan aku tuh orangnya well plan banget. Aku suka banget memprogram dalam hidup aku gitu. Jadi dulu pas aku masih umur 20, masih belasan, aku udah berpikir dong ngomong sama orang tua aku gitu. Aku pokoknya sekarang mau karir dulu sepuas-puasnya. Nanti aku nikah umur 27, aku punya anak umur 30 gitu. Dan itu puji Tuhan terjadi, aku pacaran sama dia 25, umur 27 aku nikah. Dan kemarin nih pas lagi umur 30, aku ulang tahun, itu tahun 2019 tahun lalu, pas umur aku 30, sedih dan galau. Karena di bulan aku ulang tahun itu akhirnya aku menemukan, aku tes pack, aku hasilnya negatif gitu. Jadi aku belum hamil. Jadi aku di situ kayak kecewa gitu loh. Kok gue gagal ya? Kok rencana aku tidak terpenuhi ya sama Tuhan, emang aku salah apa Tuhan gitu. Aku sempat nanya kayak gitu sama Tuhan. Apalagi aku ya secara manusia aku tuh kayak mikir gitu loh, ntar aku kalau misalnya makin tua punya anak, ntar kata orang-orang bisa makin capek, atau emang jangan-jangan emang Tuhan nggak mau kasih aku keturunan. Karena aku juga ngelihat ada beberapa orang, beberapa hamba-hamba Tuhan besar gitu yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi mereka juga tidak punya keturunan. Jadi aku sempat berpikir tuh kayak, oh apa emang Tuhan mau pakai aku sama Andy buat rencananya ya, buat pelayanan, buat ini itu gitu. Jadi fokus di pelayanan, jadi aku sama Andy tidak dikasih keturunan. Aku sempet loh teman-teman berpikir seperti itu gitu, tapi in a positive way tetap. Jadi akhirnya aku coba obrolin sama Andy dari hati aku yang paling dalam. Ya kita nangis juga, aku sih nangis gitu. Terus aku berusaha kayak ya udah deh, kalau emang udah rencana Tuhan kayak gitu, ya udah aku bisa apa? Yang penting emang aku sama Andy kan memang soalnya kita tahu gitu tujuan hidup kita memang untuk melayani Tuhan gitu. Tuhan punya rencana dalam hidup kita, dan kita udah lihat sendiri gitu kalau hidup kita berdampak menjadi berkat buat banyak orang, untuk anak-anak muda especially. Jadi aku pasrah kalau misalnya emang rencana Tuhan waktu itu emang Tuhan nggak kasih kita anak, Tuhan mau kita fokus 100% melayani, ya udah nggak apa-apa deh gitu. Jadi aku udah sempat gimana ya, mengangkat seluruh beban aku, rencana-rencana pribadi aku, agenda pribadi aku tuh aku serahin sama Tuhan gitu. Dulu aku baru sadar, dulu aku tuh ternyata menulis proposal. Jadi kayak aku udah tulis, Tuhan, ini rencana hidup aku Tuhan. Ini umur segini aku dapat ini, dapat anak. Aku kasih ke Tuhan, Tuhan tanda tangan ya gitu. Ternyata tuh caranya salah. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya kita harus menyerahkan justru buku kosong, proposal kosong kita ke tangan Tuhan. Ntar Tuhan yang tulis. Tuhan mau kasih kita anak umur berapa gitu. Dan kita berencana boleh, tapi tetap kita harus sadar kalau Tuhan sendiri yang tahu timing yang terbaik buat kita. Dan teman-teman tahu gak sih, di saat aku udah lepaskan semua beban, semua keinginan, aku serahkan di kakinya Tuhan, aku udah pasrah ikhlas, yaudahlah Tuhan tahu yang terbaik kok, aku kayak hidup aja seperti biasa. Jadi aku kayak berhubungan sama Andy, nggak ada beban lagi, kayak nggak ada ngeliat tanggalan kalender gitu, tahu subur nih kayak harus jadi gitu, enggak. Tapi aku bener-bener enjoy life aja. Makan saya tetap, nggak langsung yang kayak nggak sehat lagi juga. Terus bener-bener rasa ikhlas itu sih menurut aku yang berat, di rasa legowo, rasa berserah sama Tuhan itu loh menurut aku yang berat. Ketika aku udah punya rasa berserah sama Tuhan, jadi teman-teman tahu kan, sekitar sebulan lah setelah aku ulang tahun yang umur 30 itu, aku di situ aku baru sadar
aku tahu kalau aku ternyata udah hamil dan itu udah 6 minggu. Berarti ketika aku ulang tahun yang ke-30 itu aku udah ada Lukas di dalam perut, cuma aku belum sadar, belum tahu gitu loh. Jadi poinnya adalah, yang kedua yang aku mau share sama kalian adalah berserah sama Tuhan gitu. Itu sih yang penting. Jadi selain konsultasi ke dokter, jaga konsumsi nutrisi yang penting buat kalian, jaga pola hidup, tapi menurut aku sikap hati kita itu yang jauh lebih penting, yang harus kalian persiapkan juga sebelum kalian hamil. Jadi itu dia tadi teman-teman cerita promil aku dan Andy. Semoga mengencourage kalian. Kalau kalian saat ini yang lagi nonton ada yang udah berusaha, berjuang, aku tahu emang berat dan gak mudah, tapi jangan menyerah. Karena tetap percaya kalau Tuhan tahu rencana yang terbaik buat kalian. Yang paling penting ingat berserah sama Tuhan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu. Bye!